Sekarang data itu murah sekali ya, jadi nggak usah pelit-pelit ngabisin data. Oke, siapa yang bertugas? Aku Rata Ayun dan Oke, temanya apa? Tentang kronologi Al-Quran ya. Gustaf oke, yang kronologi itu yang lain belum nulis kan? Baru Anda yang nulis kan? Iya, Kiai. Jadi ada yang mau saya revisi, karena ilmu ini berkembang terus, jadi kronologi itu cukup yang kronologi satu, kronologi yang satu itu mencakup semua gitu. Jadi nggak usah buat apa yang versi 2, versi 3-nya nggak usah. Kan ada tokoh-tokohnya itu ya. Iya. Jadi bisa digabung sebenarnya. Jadi Gustav Well, Noldek, Squali, Regi Blair, ya. Ada Richard Bell. Ini digabung aja nanti. Mungkin yang hari ini Anda bisa seberapanya silakan, tapi itu nanti digabung. Jadi 3, 4, 5 menjadi satu ya. Jadi satu. Gitu ya, Ziza. Nanti silakan Anda kasih tahu ke teman-teman. Ya. Jumlah Anda berapa semua? Nanti saya kasih beberapa apa mungkin 2 atau 3 judul yang baru ya. Oke, insya Allah di sini saya coba ini cari ininya. Karena yang saya kasih ini lebih kepada pembicaraan sejarah Al-Quran, tapi belum masuk kepada kajian-kajian revisionis. Jadi kalau orientalis itu menyebut dirinya revisionis terhadap term isinya Quran itu sendiri gitu. Jadi kita nanti akan coba masuk ke situ. Anda terserah Anda suka dengan tidak tokohnya. Kalau yang 14 yang tema yang saya kasih ini, bukunya silakan Anda cari, itu ada semua di Taufik Adan Amal yang rekonstruksi sejarah Al-Quran. Jadi itu buku wajib kalau udah 5 tahun lebih saya megang, itu semuanya wajib punya buku ini. Nah, ternyata beberapa tahun ini mulai dipublish ya. Sebenarnya sudah lama juga, dari 2014 sudah dipublish bukunya Mun'im Siri. Mun'im Siri ini ternyata jauh lebih maju daripada Taufik Anan Amal dalam memahami orientalis atau revisionis ya. Dan sampai hari ini dia masih ngajar di sana ya. Jadi Anda bisa memahami orientalis itu bisa lewat dia sebenarnya, karena dia betul-betul bisa menurut saya loh ya, ini terserah Anda sepakat atau tidak, kayak masuk menghayati apa yang terdapat pada orientalis itu. Jadi kalau dia bicara orientalis, itu seakan-akan betul-betul orientalis itu ada ngomong sama kita gitu, bahkan lebih sadis kalau dia ngomong itu. Dia itu menemukan istilahnya, dia menemukan teori namanya polemik Quran. Jadi Quran itu ada pendekatan polemik di dalamnya, lalu dia tidak sedang mengkritisi asal-usul Al-Quran, Quran itu dari siapa, tapi dia sedang mengkritisi sejarah Al-Qurannya, bukan zat Qurannya. Nah, ini yang Anda harus bedakan antara mengkritisi Quran
sebagai asal-usul, sebagai zatnya, sebagai kalam dan sifat Allah, dengan mengkritisi sejarah Quran. Kayak Anda bicara asbabun nuzul kan boleh sepakat, boleh tidak. Asbabul urud Anda boleh sepakat, boleh tidak. Quran sebagai teks, ini saya ada bukunya, ini judulnya ya, Scriptural Polemic. Saya udah lama nyimpan, tapi baru ngeh sekarang. Nyimpannya dari S1, S2. Waktu saya S3 ya, sorry, S3. Waktu S3 saya menyimpan buku ini, awal-awal, tapi belum ngeh. Dulu cuma ngelihat buku bagus, beli fotokopi, buku bagus beli. Ternyata dia sudah sangat maju sekali dalam memahami orientalis yang sekarang menyebut dirinya revisionis ya. Nah, revisionis itu yang belum dia explore kemarin saya lihat punya tren. Jadi ada namanya Reynolds ya. Reynolds itu mengatakan ada bukunya biru dulu di IQ S1 saya wajibkan anak-anak itu nerjemah per kelompok. Jadi revisionis itu sekarang tidak lagi menyerang secara teologis seperti William Muir, Richard Bell, orang-orang tokoh-tokoh lama, Arthur Jeffrey, dan tidak dibenturkan dengan Kristen gitu, enggak. Mereka sekarang punya pendekatan lain. Pendekatannya apa itu? Konfirmatif namanya. Pendekatan konfirmatif. Jadi ketika ada isu yang mereka gelundung, coba ajukan, mereka tidak menganggap hasil kritiknya itu benar, sampai kemudian umat Islam atau teks-teks yang ada di dalam karya-karya umat Islam membenarkan itu. Nah, jadi sekarang sudah sampai begitu perkembangan daripada orientalis itu ya. Makanya Anda akan beda ya, ngomong orientalis masa penjajah, sifatnya masih serangan teologis, lalu transisi dari awal abad 20 sampai pertengahan abad 20, sampai tahun 1970-an mulai berubah. Mereka muncul, ada beberapa buku, nanti saya bagi PDF-nya, maaf belum sempat saya bagi. Wansbrough namanya, John Wansbrough, Anda nanti cari ya. John Wansbrough itu bukunya, jadi selama ini saya baca buku orientalis, itu buku dia yang paling nyebelin bacanya. Mulai dari bahasanya yang belibet, kemudian orangnya ngomongnya kritis sekali, sangat-sangat kritis. Ujungnya dia ngomong apa? Quran yang ada sekarang itu bukan Qurannya Nabi, itu Quran dibuat-buat oleh orang abad kedua dan ketiga. Gitu. Itu yang paling nyebelin dari buku dia itu. Nah, tapi dia punya teman, tadi Wansbrough ya, John Wansbrough. Ada John yang satu lagi, saya lupa namanya. Dia nulis juga tentang teks Quran. Apa kata temannya ini di tahun yang sama 1977-78 mengatakan bahwa oh enggak, justru Quran yang ada sekarang itu Quran yang pernah ada di zaman Nabi Muhammad dan sudah ada teksnya. Nah, jadi mereka ternyata nggak sepakat juga gitu. Jadi orientalis itu nggak satu model, nggak seperti yang Anda kira bahwa orientalis itu semuanya jahat gitu ya, nggak begitu. Dan kita garis bawahi ya, orientalis sudah mengalami perubahan menjadi yang kita sebut revisionis. Jadi mereka merevisi, bahkan merevisi temuan-temuan orientalis yang sebelumnya, termasuk mencoba merevisi temuan-temuan data-data sejarah yang pernah ada. Lalu apa yang kemudian mereka revisi itu objeknya? Mereka tidak sedang berusaha lagi untuk meruntuhkan Quran sebagai kitab suci umat Islam, enggak. Jadi revisionis itu sedang mempertanyakan sejarah ayat, sejarah mushaf Qurannya. Ini sebenarnya ya, enggak antara mahasiswa yang saya dengar dan saya tulis, saya lihat dari dulu mahasiswa kalau nulis selalu Al-Quran adalah ayat yang maha sangat benar diturunkan Allah, itu udah pasti semua, kita nggak bahas itu iman saya, iman Anda, kita nggak bahas iman.
Kita lagi bahas al-ilm yang qabilun lin-naqd, yang bisa dikritisi. Jangankan sejarah Al-Quran, sejarah hadis atau sejarah kiroat. Ya. Kiroat itu kan sendiri antara mukri dengan mukri lain saling mengkritisi loh. Antara ahli tajwid dengan ahli tajwid saling mengkritisi. Cara ngasih anotasi atau ilmu rasam Utsmani segala macam itu entah ada perbedaan. Ya. Kenapa basmalah alifnya di depan bukan setelah ba? Itu kan mazhab penulisan. Mazhab penulisannya beda. Itu. Jadi ketika ini terjadi, sebenarnya orang Islam terdahulu sudah biasa berbeda membicarakan keilmuan Quran, tapi mereka sepakat mengenai iman terhadap Quran sebagai wahyu Allah. Tapi Al-Quran sebagai tajwid, Al-Quran sebagai tafsir, Al-Quran sebagai sesuatu yang sudah ditulis di mushaf. Anda coba bedakan. Quran yang di Lauh Mahfuz, Quran yang dari sifat Allah itu suci, Anda nggak usah bahas itu. Itu bukan ilmu kalam. Ini bukan debat Asy'ari, Maturidi, Mu'tazilah, Syiah, Salafi, dan lain sebagainya. Enggak, kita nggak lagi debat itu. Kita lagi discuss tentang apa? Al-Quran sebagai teks, Al-Quran sebagai sesuatu yang melahirkan ilmu pengetahuan, maka pengetahuan ini dicoba untuk didiskus oleh orang-orang. Maka ketika Anda mengkritisi ilmu qiraat, Anda bukan lagi membatalkan Al-Quran. Sepakat nggak? Kalau Anda baca Quran, terus saya bilang, bacaan Anda salah. Apakah saya sedang menyalahkan Quran? Gimana? Ini separuh belum muncul dari tadi. Ikut atau tidak ini? Jadi ketika saya mengkritisi cara baca Anda, saya tidak mengkritisi Quran Anda. Beda kan? Anda punya ilmu tajwid, saya nggak sepakat dengan cara baca Anda. Misalnya, ghairil maghdubi alaihim, roknya kurang tipis ke apa, itu bukan berarti saya sedang mempertanyakan Quran yang diturunkan ke Nabi Muhammad SAW, tapi saya sedang mengkritisi Anda membaca Quran. Nah, coba sikap kita terhadap orientalis atau revisionis itu sekarang begitu. Jadi Anda nggak usah takut salah, ya, dan nggak usah juga takut untuk menerima atau menolak pandangan mereka. Oleh karena itu, saya sangat menganjurkan Anda kalau orientalis jangan hasil plagiat dari Google, karena dari tahun jebot sampai sekarang orang nulis tema sama kok sama. Ini mahasiswanya plagiat, ngambil dari mana, saya juga heran, ya. Harapan saya Anda baca dari buku-buku orang-orang yang emang membaca orientalis, ya, dengan baik. Oke, saya sengaja nggak nulis tentang orientalis karena menjaga linearitas saya sendiri, lebih kepada usuluddin dalam bab teologi ataupun tasawuf dan falsafah, ya. Tapi karena orientalism ini berkaitan dengan metodologi falsafi, saya diberilah mata kuliah ini, gitu. Itu juga hadis, saya mengajar juga karena ada metodologi di situ. Jadi setiap yang berhubungan dengan metodologi itu bagian saya. Barangkali kelihatan di layar Anda? Kelihatan, Will. Iya, kelihatan, Pak. Kelihatan, ya? Oke, baik. Ini Alitkon. Ternyata ini buku sakti, sesuai judulnya atau kedalaman gitu. Satu yang mendalam, satu yang pasti, satu yang mahir, satu yang hebat lah. Itqan fi ulumil Quran, dalam ulumul Quran. Jadi Imam Suyuti itu gabungin ratusan teks ulumul Quran dari abad ketiga sampai masa dia. Ternyata dia sudah punya kitab sebelumnya itu At-Tahbir. Saya sampai beli beberapa tuh At-Tahbir itu. At-Tahbir fi ulumul Quran. Itu barangkali cuma 5% dari kitab ini, ya. Kecil, enggak juga sih, 10% lah, ya. Lalu dia ketemu kitab Imam Zarkashi,
Imam Zarkashi itu punya Al-Burhan. Al-Burhan fi Ulumul Quran. Anda wajib punya tuh kalau anak PIQ itu punya kitab wajib dia kalau di anak Darussunnah, kitab wajibnya Kutubus Sittah. Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Kalau Anda buku wajibnya salah satunya Al-Burhan, yang kedua Al-Itqan. Dan saya bisa pastikan kepada Anda semua bahwa semua orientalis itu bacaannya adalah Al-Itqan. Orientalis Quran ya. Semuanya, nggak ada yang nggak baca Al-Itqan. Lah kok ada mahasiswa IKI nggak baca Al-Itqan? Itu aneh. Mungkin dosa besarnya anak IKI itu nggak baca Al-Itqan ya. Kalau dosa besarnya jurusan hadis nggak baca Sahih Bukhari gitu. Oke, kita coba lihat teori yang mereka sedang bahas apa. Ini yang mau kita coba okein ya. Sebenarnya mereka lagi ngomong apa sih? Ya. Mereka lagi bicara tentang keilmuan Quran yang selama ini berbicara tentang kronologi. Kronologi itu kaitannya nanti dengan tarikh ayat. Tarikh ayat itu ayatnya turunnya kapan, di mana tempatnya. Nah, lalu dari situ mereka mengajukan teori yang kita sebut tartibus suwar, ya, susunan surat. Jadi dulu itu yang otak-atik itu coba nyusunin ayat gitu. Kita kira mereka nyusun-nyusun sendiri, ternyata nyusunnya masih versi riwayat-riwayat yang dinukil secara detail dalam kitab Al-Itqan. Itu ininya ya. Bocorannya begitu. Kita coba lihat halaman. Nah, saya kasih Anda pertanyaan, coba sebelum saya tunjukin teks yang sebenarnya orientalis masuk di wilayah itu, sehingga bagian ini bukan bagian keimanan sebenarnya, ini hanya bagian keilmuan. Kalau ilmu bisa diperdebatkan, kalau iman nggak bisa diperdebatkan. Saya mau tanya kepada Anda, susunan Quran itu tauqifi atau tidak? Gimana? Iya. Susunan Quran itu apakah susunannya memang dari sononya begitu, itu tauqifi, atau susunan itu disusun oleh ulama sahabat atau setelah sahabat? Siapa yang nyusun? Mana? Siapa yang nyusun? Gimana jawabannya? Makalah dulu deh. Tauqifi bahwa disusun sama Yakin? sahabat, tapi berdasarkan dari riwayatnya Rasulullah gitu. Berarti disusun siapa yang nyusun? Pada masa Sahabat ya. ya, Oke. Coba kita lihat ya. Ini Al-Itqan, Anda tandain ya nanti. Ada Al-Itqan tentang kaifiat atau tartib nuzul, tartib nuzul. Coba nukilannya kitab Masahif loh. Ya. Imam Syuuti baca kitab Masahif yang waktu itu masih bentuknya manuskrip ya. Anda coba lihat, ini Mushaf Ubay. Sebelum masuk ke dalamnya, coba lihat. Mushaf Ubay bin Ka'ab. Pertama surat Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, sama ya. Coba nanti bawahnya. Surat Al-Ikhlas itu disebut As-Samad, Al-Falaq, An-Nas. Hampir rata-rata ya, sama lah ya. Cuma satu. Ini riwayat dan itu yang kemudian yang dipahami mereka cuma nukil dari kitab ini ya. Nanti ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa nah ini coba lihat di Mushaf Ibnu Mas'ud
susunan, ini susunan ya. Ini fakta yang ada dulu bahwa Quran yang Anda lihat sekarang itu mushaf. Itu bukan kalamullah yang 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 turun ke Nabi Muhammad secara mutlak. Itu Quran yang dicetak ya, mempunyai sejarah percetakan sendiri. Itu maksud orientalis. Orientalis lagi mau ngomong gitu. Walaysa fihi alhamdu wala muawwizatain. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud, ini Ibnu Mas'ud teman-teman, nggak ada Fatihah, alhamdulillah al-Fatihah, dan nggak ada kulkul yang dua. Berarti surat yang tadinya 114 itu kurang 3, jadi cuma 111. Nah, ini interpretasinya apa? Apakah di Ibnu Mas'ud? Jadi Anda coba lihat Ubay. Kalau Ubay lengkap 114. Kalau Ibn Mas'ud itu hanya 111. Kenapa gitu? Fenomena ini, data ini bagi orientalis dari susunan tadi paling berbeda ada beberapa nomor gitu ya. Mereka memunculkan teori bahwa oh beda loh mushaf yang Anda pegang sekarang dengan mushaf yang dulu. Kan sebagai kalamullah munazzal ala Sayyidina Muhammad, Quran yang suci itu, tapi Quran yang sudah mengalami proses sejarah di tangan manusia. Nah, itu yang disebut teks Quran, bukan Quran sebagai kalamullah yang tidak makhluk. Kalau naskah, kalau cetakan Quran, mushaf yang ada di depan Anda atau di rumah Anda, itu dicipta atau langsung turun dari langit? Ini pertanyaan bodoh-bodoh aja nih. Diciptakan, Bapak. Gimana pemakalah? Siapa tadi? Ayun. Ya, ini cetakan tuh makhluk tuh bukan? Iya, itu diciptakan, Pak. Atau Anda dapat wahyu dari langit, terus Anda dapat Quran gitu. Tiba-tiba, ya Allah turunin Quran, terus Qurannya aja nyampe di kamar Anda gitu. Gitu ya? Enggak, Bapak. Enggak kan? Oke. Kira-kira seperti itulah logikanya orientalis. Nah, mereka mengkritisi kita bukan Quran yang itu, kecuali orientalis yang awal-awal, yang teolog-teolog. Mereka mencoba untuk ngerecokin Quran sebagai kitab suci. Tapi kalau ini, Quran sebagai satu teks, mereka anggap sama aja nih Quran seperti buku-buku yang lain. Itu maksudnya. Jadi Quran sebagai buku yang lain, ternyata ada versi-versinya. Reynolds itu nulis sejarah di mukodimah buku dia tentang Quran, introduction tentang teks Quran itu, apa kata dia? Sudah dari awal abad 20 itu mulai dari Noldek sampai kemudian Regi Blasher dan lain-lain itu mencoba sampai tahun 2000-an ada usaha untuk meneliti interteks Quran. Jadi Quran ini digabung antara versi naskah ini. Jadi Anda kalau cek nih, ada Quran misalnya ketemu di Banjar, ada ketemu di Jawa, ada ketemu di Lombok, ada ketemu di Nusa Tenggara dan Sumatera. Itu kalau digabung, lalu disalin ulang, itu namanya tahqiq. Nah, ini yang dikaji dalam ilmu namanya filologi. Nanti saya juga tuh yang ngajar filologi itu. Itu ilmu sangat bagus sekali dan bisa menghilangkan ilmu yang sekarang mentok di buku-buku, ya PDF itu bisa masuk ke manuskrip yang belum diteliti orang. Nah, semua orientalis ngerti bab ini, dan ada satu kaidah. Anda kalau nyalin Quran, misalnya ada 2 manuskrip, 2 tulisan tangan Quran, lalu Anda salin, ada membuat komparasi, maka yang Anda tulis itu bukan lagi Quran naskah pertama atau naskah kedua, Anda sudah buat naskah ketiga. Gitu. Begitu juga ketika Anda misalnya menyalin kembali, lalu dibandingin dengan teks yang lain, maka Anda sudah membuat naskah yang keempat. Gitu. Naskahnya Ubay itu anggap naskah 1, Ibnu Mas'ud naskah 2, nanti ada Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas itu naskah berapa, dan ternyata mereka beragam ya, nyebutin teks itu beragam, jumlah suratnya dan susunannya beda. Dan yang paling menarik ada mushaf Sayyidina Ali.
itu diklaim sesuai dengan asbabun nuzul. Tapi sampai hari ini, baik Mushaf Ubay, Mushaf Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Sayyidina Ali, dan semua sahabat sahabat ini, ternyata sampai hari ini teksnya nggak ada. Yang ada cuma riwayat tentang mushaf mereka. Ya, sampai hari ini nggak ketemu kok mushaf Sayyidina Ali itu gimana, kayak gimana dan di mana. Hatta orang-orang Syiah di Iran sendiri nggak ketemu kok mereka mushaf Sayyidina Ali itu yang berdasarkan kronologis turun, gitu ya. Nah, maksud saya apa menyebutkan ini, bahwa di masa Nabi, oke, nggak ada perdebatan, tapi di masa sahabat Nabi, Quran itu ada versi-versinya. Quran sebagai teks, bukan Quran sebagai minuna bima anzalallah. Mereka sahabat semuanya percaya kepada kalam Allah. Nggak ada sahabat Ali misalnya percaya 111 surat, Ibnu Mas'ud hanya percaya 111 surat. Enggak begitu. Ya, jadi jangan salah paham. Nah, fenomena itu yang kemudian diungkap oleh orientalis bahwa teks Quran di zaman sahabat itu sudah beda-beda. Belum lagi nanti ada qiraat, ada lughat, ada segala macam lah, ya, itu beda-beda lagi. Nah, ini contoh ya, contoh aja teman-teman, sekedar saya membangkitkan rasa penasaran Anda. Lo kok muncul loh sahabat orang-orang ini bahas beginian. Nah, di sini ternyata memang ada kaidah yang ditulis oleh Imam Suyuti. Anda coba perhatikan. Ini di bab fi jam'ihi wa tartibihi, Anda coba lihat, ini masih di jilid 1. Pasal yang nomor 2 di situ ada halaman 134. Ini cetakan Ar-Risalah, semoga Anda punya. Ini PDF-nya banyak dibagikan di internet ya. Coba Anda perhatiin ya. Ini penting sekali karena dari sinilah orientalis bekerja ya. Al-ijma' wan nusus al-mutaradifah. Nah, ijma' dan nas-nas yang mutaradifah mengatakan apa? Mengatakan anna tartibal ayat, susunan ayat, tauqifi. Tauqifi artinya sebagaimana diturunkan kepada Rasulullah SAW, ya, begitulah turunnya. La syubhata fi dzalik, ya. Jadi setelah dikumpulkan dari ijma dan teks-teks yang hampir mirip, ya, maka Imam Suyuti mengeluarkan kalimat ini. Al-ijma' wa nusus mutaradifah ala anna tartib al-ayat tauqifi la syubhata fi dzalik. Tidak ada perdebatan di situ, ya. Nggak ada lagi argue di situ, ya. Ijma', beliau kemudian menukil ijma' itu dari Zarkashi tadi. Kitab yang saya sebut kitab Al-Burhan. Ada Ibn Zubair, dia punya kitab Munasabat. Kata Ibn Zubair, tartibul ayat fi suwariha waqi'un bi tauqifihi sallallahu alaihi wasallam wa amri min ghairi khilaf. Jadi tartib ayat itu tauqif dan itu enggak ada khilaf. Ya. Belum lagi nas-nas dalam hadis, ya, dan itu sampai pada derajat mutawatir, ya. Jadi di sini hanya disebutkan anal ayat tauqifi. Jadi saya kalau boleh saya katakan aman nusus, ya, fa mutawatirun, ya, fa mutawatir, maka dia mutawatir bahwa ayat itu susunannya tauqifi itu. Nah, tapi di sini ada teks, ya, yang dinukil oleh Imam Ahmad, ya, oleh Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibn Hibban, Hakim, Ibnu Abbas, ya. Kata Ibnu Abbas, ini coba Anda lihat, ini diskusnya mereka. Seperti apa para sahabat dulu berdiskusi tentang susunan. Qultu li Utsman, kata Ibnu Abbas. Ini Ibnu Abbas punya manuskrip sendiri, naskah sendiri. Dia ngomong ke Sayyidina Utsman waktu itu khalifah. Apa yang memotivasi kamu, bosan kamu menyengaja memasukkan Al-Anfal minal masani, sedangkan Bara'ah, ya, yang bukan mi'in, ya, faqarantum bainahu, lalu kalian
tim Qur'annya Utsman membarengi antara surat Al-Anfal dan Bara'ah. Maka Anda coba lihat, setelah Al-Anfal tidak ada basmalahnya, langsung Bara'atun minallah, surat Taubah. Coba Anda cek, surat Taubah kan ada bismillahnya. Selama ini Anda kan kalau ditanya kenapa nggak ada bismillah, rata-rata semua ustadz kiai menjawab karena Al-Bara'ah itu tentang perang. Loh, itu keliru besar. Al-Anfal itu justru memulai tentang pembahasan perang itu di Al-Anfal. Al-Anfal ada bismillahnya. Kenapa di Taubah nggak ada bismillahnya? Nah, ini menunjukkan, jadi ternyata itu menyisakan satu pertanyaan besar, dan ini pernah menjadi diskus luar biasa antara Ibnu Abbas dengan Sayyidina Utsman. Tapi Ibnu Abbas nggak nyerang Sayyidina Utsman, hanya nanya, motif kamu apa sih, apa alasannya? Ibnu Abbas hanya ingin tahu alasannya apa. Lalu dijawab oleh Sayyidina Utsman. Ya, faqala Utsman, ya walam taktubu bainahuma satr bismillah. Kalian kok nggak tulis antara Al-Anfal dengan surat Taubah, Al-Bara'ah, kok nggak ada bismillahnya? Nah, ini saya nggak pakai ilmu rohani, ini ilmu data aja. Ya, faqala Utsman, berkata Sayyidina Utsman, qala Rasulullah SAW, ya, Nabi itu kalau turun surat pada bilangan tertentu, fakana idza nazala syai' da'a, kalau turun maka beliau panggil sekretarisnya. Da'a ba'da man kana yaktub. Nabi panggil sekretarisnya. Fayaqul, lalu Nabi berkata. Ini dibaca benar sama para orientalis dan dijadikan dasar ya. Do'u, taruh ayat ini di surat ini ya, dan kaza wa kaza. Masalahnya apa? Yang diterima oleh Sayyidina Utsman dan para sahabat senior, wa kanatil anfal, sedangkan surat Al-Anfal min awail ma nuzila bil Madinah, yang pertama kali turun di Madinah. Wa kanat Bara'ah, sedangkan surat Bara'ah yang terakhir kali turun di Madinah. Wa kanat, nah Anda coba lihat, antara Anfal dan Bara'ah itu ada kemiripan loh, kisahnya sama, ibaratnya hampir sama. Maka beliau mengatakan, wa kanat qissatuhuma syabihatan bi qissatiha. Kisah yang ada, deskripsi atau narasi yang ada di dalamnya hampir sama, syabihatan bi qissatiha. Sangat identik dengan yang ada di Al-Anfal. Jadi yang ada di Anfal sama dengan Bara'ah kayak mengikuti Al-Anfal. Anda coba lihat, ini perhatikan, kalimat ini yang paling penting dan paling disukai oleh orientalis. Terserah Anda sepakat atau tidak, kalimatnya fazonantu, ya, fazonantu, aku mengira, ini dia, I think gitu, atau I guess gitu ya, aku mengira annaha, bahwasannya surat Taubah minha, bagian dari Al-Anfal. Ini artinya apa? Bahwa Utsman tidak menulis Bismillahirrahmanirrahim ini berdasarkan kejadian ini, dan itu masih, nah Rasulullah masih hidup. Rasulullah masih hidup. Jadi persepsi Sayyidina Utsman tentang jangan-jangan Taubah ini bagian dari Al-Anfal, maka dia nggak tulis basmalah. Fakubito. Nabi SAW kubito, wafat. Rasulullah SAW walam yubayyin lana, tidak menjelaskan kepada kita annaha, apakah surat At-Taubah minha, bagian dari surat Al-Anfal. Nah, inilah motifnya, famin ajli dzalik, oleh karena itu qarantu bainahuma, aku menggandengkan Al-Anfal dengan surat Al-Bara'ah atau At-Taubah. Walam aktub, dan tidak menulis antara keduanya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak seperti yang kita pikirkan sebelumnya. Data ini bukan sekedar ini saja, tapi apa yang ingin disampaikan, teman-teman, susunan Al-Anfal dan Al-Bara'ah ini nggak ada masalah. Ini nggak ada masalah. Ya, masalah itu, apakah Bara'ah itu bagian dari Anfal atau tidak, gitu. Sehingga bismillahnya tidak ada. Itu yang kemudian jadi pertanyaan Sayyidina Abdullah Ibn Abbas. Seandainya itu bagian dari Al-Anfal, maka kan jadi suratnya cuma jadi 113. Kalau ngikutin Ibnu Mas'ud, ya jadi 110.
Kan gitu. Ayatnya nggak berkurang, kecuali dengan adanya basmalah tidak basmalahnya, tapi secara susunan atau nama eksistensi satu surat itu berubah. Nah, maksud saya apa menyampaikan ini? Ya, orientalis itu datanya semuanya dari teks kita juga, teks ulama kita. Yang Anda mungkin karena sudah bosan dari aliyah, dari sanawiyah, baca ulumul Quran, tapi tidak dengan pendekatan seperti mereka. Akhirnya belajar ulumul tafsir, ulumul Quran itu menjadi agak membosankan. Ya. Dengan adanya orientalis ini, kita bersyukur sebenarnya teks-teks yang tadinya kayaknya nggak menarik itu jadi menarik karena jadi pembahasan mereka ya. Oke, ini ternyata juga ditulis dalam Mashahif ya, termasuk luar biasa lah ya. Teks ini kok ada gitu di kitab-kitab induk di Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Nasai termasuk juga tadi ya. Dan riwayat ini coba didoifkan oleh sebagian ulama dan saya nggak sepakat dengan pandangan mereka karena riwayat ini minimal hasan. Oke, coba Anda perhatikan yang nah ini pasal yang ketiganya ya. Nah, perhatikan kalimatnya ini. Anda masih sama saya atau tidak? Masih Buya. Masih Buya. Atau saya ngomong sendiri gitu? Fokus Buya. Oke, orientalis masuknya di bagian ini dan kita akan discuss sebenarnya sampai kapan pun nanti itu di wilayah ini sebenarnya. Coba perhatikan. Amma tartibus suwar ya. Adapun tartibus suwar, tertib daripada surah, fahal huwa tauqifiyun aidan, apakah ini juga tauqifi atau bijtihadin min sahabat? Itu kan berani sekali kalimat Imam Suyuti ini ya. Ternyata ngikutin kalimat yang ditulis oleh penulis Al-Burhan itu Zarkashi. Apa jawabannya? Khilaf. Berdasarkan teks yang saya sebutkan juga tadi, khilaf ini nggak ada kata sepakat gitu. Nggak ada kata sepakat di situ. Jumhur ulama, Anda coba lihat, jumhur ulama, jadi ngotak-atik susunan surat itu ternyata bukan hanya orientalis yang melakukan, tapi yang ngotak-atik itu juga sahabat-sahabat dulu. Jumhur ulama al-Sani, mereka mengatakan yang sani ini satu, ini dua. Ijtihad, bahwa ini ijtihad. Di antaranya Imam Malik, ulama salafus soleh ya, Qadhi Abu Bakar, yani Al-Maliki, murid daripada Imam Ghazali itu ya, fi ahdi qauli, dari satu riwayat kalamnya. Artinya selevel Imam Abu Bakar Ibn Arabi ini Al-Ma'ashiri, dia tidak hanya satu qaul. Lalu ada yang mendetailkan seperti Ibnu Faris ya, Ibnu Faris menulis bahwa Jamul Quran Latarbain ada dua model gitu. Ada ta'lifus suwar. Ta'lifus suwar itu mendahulukan yang panjang 7 tiwal, lalu mi'in yang ratusan, dan ini alladzi tawallatu sahabat yang kemudian diurus diatur sahabat. Adapun jamul akhar jamul ayat fi suwar, maka itu tauqifiyun tawallahun nabi. Ini yang nabi yang urus. Kama akhbar bi Jibril an amr rabbi. Jadi saya tidak terganggu ketika orientalis mencoba mengotak-atik susunan suratnya. Tapi nanti Anda jangan heran, Skhwali dan beberapa tokoh yang lain mencoba mengotak-atik ayat. Nah, di situ baru kita agak keberatan ya, dan Anda boleh mengkritisi mereka ya. Wa mistudilla bihi bidzalika ikhtilafu masahif salaf ya. Apa latar belakangnya? Anda coba lihat kalimatnya. Di antara mimastudillah ya, argumentasi ini dibangun kenapa ini ijtihad sahabat bukan wahyu dari Allah kepada Rasulullah,
Karena ikhtilaf masahifis salaf, ini kata kunci. Ikhtilaf perbedaan pada mushaf salaf fi tartibis suwar. Masahif ada tentu sudah sangat mengerti artinya. Masahif jamak dari mushaf. Kalau mushaf satu, tapi kalau masahif banyak. Apa artinya? Bahwa Imam Suyuti dan para imam lain sepakat bahwa ada ikhtilaf fil masahif. Ada perbedaan dalam mushaf-mushaf. Inilah yang kemudian menjadi data utama para orientalis ketika mereka mengkritisi tentang kronologi dan tartib surat dan ayatnya. Jadi jangan heran kalau Anda kemudian ketemu tema-tema serupa. Adapun kalau Anda tadi mengatakan pembagian di orang Islam cuma Makki Madani, itu kurang pas ya. Kalau Anda baca kitab Imam Suyuti ini pembagiannya lebih dari 10. Jadi bahkan ada musim dingin, ada musim panas, ada nahari, ada laili. Ya, buka dari awal kitab Anda akan ketemu bahwa Imam Suyuti dan para ulama terdahulu membagi tidak hanya Makki Madani, tapi juga ada time yang lebih spesifik, musim dingin, musim panas, siang, malam, bahkan pagi, sore, walaupun tidak muncul detail kalau kata pagi sore, tapi kata siang malam itu kelihatan. Bahkan kharij Makkah, kharij Madinah itu ada ungkapan-ungkapan yang setara dengan itu. Jadi tidak benar bahwa kalau orang Islam cuma bagi dua, itu nggak pas ya. Jadi kita justru baginya banyak sekali. Anda bisa cek nanti di sini ya, di bagian awal-awal sini. Baik, saya rasa itu dulu ya yang bisa saya kasih kepada Anda. Teori-teori mereka, kesimpulan saya baik Nolde atau tadi yang pertama siapa tadi yang Anda sebut? Gustav Gustav Well, Yahudi, dia seorang Yahudi, Gustav Well, Nolde, dan dua-duanya Jerman, tapi Nolde seorang Kristen, sedangkan Gustav Well seorang Yahudi, lalu Regi, orang Prancis itu nggak bisa baca R, jadi mereka bacanya kayak Rein, Regi, dan nggak baca S di belakangnya, ya. Regi Blacher, ya. Itu dia menganggap dia seorang Katolik ya, si Blacher itu, dan bisa bahasa Arab, dan rata-rata semua bisa bahasa Arab, bahkan mereka bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa Suryani. Anda kalau ketemu mereka, kalau mereka masih hidup, kewalahan pasti kan apa? Karena Anda bahasa Arabnya mungkin nggak semuanya utuh gitu. Kecuali yang basicnya pesantren atau S1-nya S1 Timur Tengah atau S1 yang basicnya Arabic Studies, Arabic Text ya. Jadi kita betul-betul kewalahan ketemu mereka, tapi orang Islam kalau nggak senang ya tinggal kafir-kafirin aja. Dan itu yang saya nggak suka. Kenapa? Mereka kan sudah kafir, jadi nggak perlu dikafir-kafirin. Ya, makalah Anda beberapa ini saya lihat agak oke lah ya, jadi lebih banyak membicarakan pandangan mereka, bukan malah menghukumi mereka sebagai apa gitu. Jadi nggak usah takut, iman kita nggak akan runtuh cuma dengan oceh-ocehan orientalis. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Gimana? Cukup? Tadi siapa pemakalahnya? Gimana Kak Yusri? Iya, Mbak. Ya. Makasih banyak, Bapak. Silakan kalau Anda mau diskusi, sesama Anda lah diskusinya ya. Mohon maaf dok, boleh tanya? Pendalaman.
Monggo tanya ke pemakalan nih, ada berdua nih ya. Ya, silakan. Boleh, Silakan langsung boleh. dimoderatori. Siapa tadi? Ayun sama siapa tadi? Yusri. Ya, silakan, Yusri. silakan. Kalau ini pertanyaan tentang apa yang dokter jelaskan tadi gimana? Jawab. Monggo, silakan. Oke. Mohon maaf dok ya. Tadi kan dokter menjelaskan di Al-Itqan tentang Jam'ul Quran yang menjadi poin orientalis itu adalah apakah surat dengan surat yang lain disusun itu tauqifi atau bukan tauqifi. Maka di situ dijelaskan ada khilaf. Insya Allah di pertemuan yang berikutnya kami bertiga diminta menjelaskan tentang pandangan orientalis tentang Jam'ul Quran, kodifikasi Al-Quran. Kira-kira titik poin kritisan mereka terhadap pandangan salaf itu apa, Dok? Mohon bocorannya. Ya, enak bener dong. Curang. Tadi kan udah dikasih, udah ada pembahasannya, jadi nggak apa-apa nanya. Baik. Orientalis itu saya kasih whiteboard lagi ya. Silakan Anda lihat ke layar. Orientalis itu teman-teman, saya sudah sebutkan bahwa antara orientalis masa penjajah, jadi kita bagi tiga ya. Ya, agak error di apa? Pet saya agak error sebentar. Tutup aja dulu. Anda dengar voice saya aja ya. Orientalis itu nggak ada urusan dia dengan iman Anda, dan mereka nggak tertarik untuk iman Anda tuh, mereka nggak tertarik sama sekali. Itu Anda harus pegang ya. Apakah pembahasan mereka akan menggoyangkan iman Anda atau tidak, itu dia nggak ada urusan. Orientalis itu fokus pada pembahasan apa. Mereka fokus mengenai Al-Quran sebagai teks yang masuk ke sejarah manusia. Anda ingat-ingat itu. Al-Quran yang masuk sebagai sejarah manusia, sejarah teks yang masuk kepada sejarah manusia. Karena kalau secara teologis, jelas Al-Quran kalamullah, tidak makhluk, diturunkan oleh Allah lewat Sayyidina Jibril atau lewat Lauh Mahfuz kepada Nabi Muhammad SAW. Itu mereka nggak ada urusan. Ya, orientalis itu lagi membahas Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu, apakah benar diturunkan kepada Nabi Muhammad, atau itu adalah kompilasi sahabat atau kompilasi generasi kedua dan ketiga. Nah, itu yang tadi saya sebut Wansbrough. Wansbrough itu menemukan fenomena, kok teks ini munculnya abad kedua ketiga ya. Dan itu Anda juga jangan heran, kenapa? Kita ini kan zaman yang sudah enak. Sudah ada buku cetakan, sudah ada buku-buku yang sudah jadi. Anda jangan bayangkan Quran yang dulu seperti itu. Quran yang dulu nggak begini. Quran dulu kalau nggak ngapal, manuskrip, naskah. Begitu juga kitab Bible, begitu juga kitab Weda. Yang paling unik itu Weda. Weda itu yang ngumpulin menjadi satu bundel, itu bukan orang Hindu. Yang ngumpulin justru peneliti dari Barat ketika mereka masuk ke negeri timur, khususnya India, dan itu sekarang dipakai oleh orang yang disebut kitab Veda. Itu tahun 1800-an baru jadi. Ya. Sedangkan Quran sebelum dicetak itu emang sudah satu bundel gitu. Nah, satu bundelnya itu apakah baru-baru ini atau sudah ada di zaman sahabat? Maka nanti Anda akan mengumumkakan perdebatan dua John. Satu John Wansbrough
John, saya lupa satu namanya. Itulah yang saya lupa. Nanti saya kirim bukunya langsung. Yang satu mengatakan Quran sudah ada di zaman Nabi Muhammad, satu bilang enggak, belum ada kok. Gitu. Ini baru dibuat orang-orang abad kedua dan ketiga. Mirip-mirip seperti Ian Boll yang mengatakan hadis itu produk ulama abad kedua dan ketiga. Jadi paling Anda mencoba mencari titik temu, apakah pandangan mereka itu berdasar, kalau iya dasarnya apa, lalu saran saya, ini semoga Anda berbeda dengan Taufik Amal dan Mun'im Siri. Mereka berdua itu sangat bagus sekali menjelaskan orientalis, akhirnya membuat orang yang membaca pun ke orientalisan jadinya. Tapi yang saya mau nanti dari mahasiswa itu, jika orientalis berani mengkritisi teks-teks Suyuti, Ibnu Abi Bakar, dan lain-lain sebagainya, coba Anda mulai sedikit-sedikit mengkritisi, tapi bukan sifatnya teologis. Ini kufur, ini kafir, ini enggak. Bukan itu yang saya maksud. Itu namanya mengkafir-kafirkan. Orang kafir nggak usah dikafirin lagi. Yang saya maksud adalah Anda mengkritisi argumentasi mereka secara ilmiah. Jadi adu data mereka, adu teori mereka nggak pas lah. Nah, itu yang kita mau. Semoga nanti ada di setiap pembahasan Anda itu ada paragraf atau ada satu sub tentang itu. Itu Mas Abdul ya. Terima kasih dok, bocorannya. Semoga bisa. Boleh tanya lagi nggak, Bu ya? Waduh, kalau yang nanya nih gawat ini. Bukan. Ya, silakan. Tadi kan di Qurannya versi Ibnu Mas'ud kan ada 111 surat. Nggak ada surah Al-Fatihah dan Mu'awwidzatain itu. Itu berarti menurut di mushafnya Ibnu Mas'ud itu, apakah An-Nas dan Al-Falaq masuk di surat lain atau bagaimana, Bu ya? Begitu. Nah, itu Anda harus cari jawabannya. Saya sudah tahu jawabannya. Mohon bocorannya. Mau dikasih sekarang. Kalau dikasih sekarang nggak seru dong. Nanti Anda baca di Itcon ya, nanti untuk revisinya. Kayaknya keyakinan ini terhadap mushaf mulai ini nih, mulai goyang nih ya. Ya, Anda boleh meragukan mushaf, tapi jangan meragukan Quran, itu beda loh. Beda nggak? Mushaf itu produk percetakan atau salinan orang. Jadi itu ada kreasi manusia pada hurufnya, pada susunannya. Jadi sama seperti teks lain, tapi ayat yang ditulis itu hakikatnya nggak akan terganggu iman Anda. Apakah Ibnu Mas'ud tulis Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas atau tidak, atau dia ganti dengan surat yang lain, itu nggak ada masalah sebenarnya. Toh mushaf dia hari ini nggak ada. Yang ada sekarang mushaf yang Anda sebut mushaf Utsmani. Dan yang mengejutkan kita apa? Mushaf Utsmani itu tulisannya Masahif Utsmani. Berarti mushaf Sayyidina Utsman ini nggak hanya satu. Tahun 2000 berapa tuh ya? Belas sekian saya pernah ke Uzbek dan setelah ziarah silsilah zikir dan kitab hadis saya kemudian berkunjung ke Museum Quran di Samarkand. Ada beberapa kota lah ya. Di situ ada Timur Leng, orang yang didewa-dewakan dalam tanda kutip di Uzbek, tapi dibenci di Turki, dibenci di Irak, termasuk orang yang berjuang juga untuk menyebarkan Quran, menyalin naskah Sayyidina Utsman yang dikirim ke Khurasan menjadi 50 eksemplar. Anda kalau nanti sempat ke sana, silakan membaca, dan saya yakin Anda nggak bisa membacanya. Karena tidak ada titiknya, tidak ada huruf, tidak ada tanda harokatnya, nggak ada sama sekali. Maksud saya menyebut ini apa?
mushaf yang Anda baca sekarang itu mushaf yang sudah dikreasikan cara membacanya oleh para ahli tajwid dan para ahli rasam. Makanya nanti ada mata kuliah rasam Usmani. Ya, mahir-mahir itu cuma beberapa kaidah kok, nggak banyak. Ya, tanda titik kah, alif kah, itu yang dibahas-bahas di sana. Sedangkan yang Usmani itu nggak ada. Jadi jangan heran ada beberapa mushaf yang berbeda dengan mushaf zaman sebelumnya, itu cuma masalah alif. Alif yang ditambahkan, waw yang ditambahkan, atau alif yang dihilangkan, atau yang ditiadakan. Itu sampai ke sana. Nah, bagi orientalis, itu satu yang spesial, bagi kita mungkin biasa aja. Yang penting bacanya sama gitu. Tapi bagi mereka, no, the text is different gitu. Teksnya beda. The text are different. Mereka nyebutnya begitu. Teks-teks tersebut itu sangat berbeda. Disinilah kemudian Anda boleh masuk. Anda mengatakan, ini yang dijawab oleh MM Azami. Saya bolehlah disebut murid beliau karena pernah dengerin langsung beliau 2 kali ya. Beliau pernah datang ke tempat kita dulu. Kata MM Azami, Anda silakan cari bukunya. Itu ada saya tulis di referensi ya. Buku beliau agak lumayan penting untuk dibaca. Nah, meskipun sangat teologis, tapi dia berusaha agak ilmiah lah. Apa kata dia? Orientalis itu melupakan satu tradisi kita, itu tradisi al-hifz. Ya. Hifz, kalau Anda nyebutnya qira'ah bil ghaib atau khataman bil ghaib. Jadi yang orang yang hafal atau sejarah riwayah bil hifz, teks dengan hafalan, itu yang nggak punya oleh orientalis. Jadi ini bisa menjadi jawaban bahwa tradisi sanad dan tradisi hafalan ini membuat kesamaan cara membaca walaupun teksnya bentuknya beda. Nah, tapi ada satu goncangan lain lagi. Apa goncangan lain lagi? Cara baca Quran kan banyak. Ada qiraat Hafaz, Asim ya, ada Hafaz dari Asim, ada Kisai. Ini fenomena apa? Anda membahasnya apa? Tanda bahwa Quran itu tidak seragam gitu. Bagi orientalis loh ya. Bagi kita kan itu biasa. Nggak ada kok, nggak ada masalah ketika qiraat itu sab'ah qiraat, nggak ada masalah. Bahkan kalau saya baca di Burhan itu, Imam Zarkashi menyebutkan dulu Mesir jarang ada mukri karena dulu ada kerajaan Syiah di situ, ya, kerajaan Ismailiyah yang kemudian membangun Al-Azhar itu. Akhirnya Mesir nggak dapat, tembus sampai ke Maroko, sampai ke Andalus itu nggak punya khazanah qiraat. Tapi belakangan ketika Al-Azhar sudah oke, ilmu qiraat nyebar di Mesir dan Mesir menjadi pusat kajian qiraat. Namun kitab-kitab yang Anda pakai hari ini kayak Syatibi, apa segala macam, itu kan qiraatnya muncul di negeri yang qiraat bukan sesuatu hal yang spesial di negeri itu. Ada qiraat yang nggak nyampe di negeri itu. Ya, maka Anda jangan heran ada qiraat yang 7, lalu beberapa ulama mengatakan, oh enggak, ini kurang. Kenapa? Negerinya si Imam Fulan tidak dapat qiraat yang 10, dia cuma dapat 7. Maka dikatakanlah cuma 7 qiraat itu ini. Ternyata antara riwayat dengan qiraat itu beda bagi mereka. Atau lughat atau ahruf itu beda. Ya, macam-macam lah. Terlepas dari semua definisi itu, orientalis mempertanyakan semua. Yang ditanyain sederhana aja. Loh kok bisa beda antara Kisai dengan Nafi'? Jangan-jangan ada Quran lain dalam tanda kutip. Seperti Bible ada 4 gitu. Jadi mereka pikirannya begitu. Padahal di kita kan biasa aja. Yang berbeda hanya cara baca. Sedangkan kontennya sama. Bagi kita, bagi mereka enggak. Yaitu perbedaan filolog, ahli teks, dengan ahli riwayat seperti kita, seperti Anda dan saya. Gitu. Siapa tadi? Ayun ya? Terima kasih banyak, Bapak. Gimana? Anda kalau dengar kira-kira begitu, iman Anda kan nggak goncang kan? Biasa-biasa aja kan?
Alhamdulillah baik-baik aja Pak, cuma pikirannya ini ruwet jadinya. Ya, mulai kritis ya. Mulai berpikir, oh, jangan-jangan Quran Anda yang sekarang itu tidak lengkap, kan gitu. Kalimat itu harus diganti. Qurannya lengkap, yang tidak lengkap itu mungkin mushafnya. Bisa bedain nggak? Bisa Ya, Pak. Iya. nggak bisa ya. Iya Pak. Contoh sederhana aja. Saya pernah ke suatu tempat lalu meneliti manuskrip. Itu Qurannya hanya 2/3, selebihnya sudah habis, sudah hilang. Bukan berarti sohib naskah itu hanya punya Quran 2/3. Tapi ada kemungkinan teksnya rusak atau memang dia menyalin di bagian yang lain. Gitu, sederhananya begitu. Sekarang Anda nulis ini kan, ada kan Quran per juzuk, saya nyimpen tuh beberapa cetakan ya. Mulai dari yang cetakan Turki apa kita simpen. Jadi Quran yang hanya per juz, tidak ada masalah. Bahkan kalau Anda Ustadz di yang Living Yasin, ya itu Qurannya cuma isinya surat Yasin aja. Bukan berarti Quran Anda nggak ada gitu. Gitu ya. Jadi mushafnya boleh beda, Qurannya nggak beda. Inilah gaya orientalis, teman-teman semua. Orientalis itu tidak tertarik dengan Quran sebagai teologis iman Anda. Dia berbicara Quran sebagai historis sejarah Anda. Oleh karenanya, perbedaan di situ jangan sampai mengguncang iman, cukup mengguncang pikiran dan kepala ya. Baik, siap Fair Bapak. ya. Cukup lah ya. Saya maunya pekan depan, jika tidak ada halangan, Anda yang aktif ya, karena sebenarnya model perkuliahan zaman now itu seperti itu. Tapi saya udah bilang ke bagian teman-teman di kampus, para dosen, direktur, nggak bisa. Tetap harus dosen itu menyiapkan hadiah-hadiah kejutan untuk mahasiswanya. Jangan kemudian hanya silakan presentasi, diskusi, habis itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai. Nggak, itu nggak, saya nggak sepakat juga. Makanya sebagai hadiah dari saya, walaupun itu tidak diminta dari kampus, saya kemudian memanjakan Anda dengan memberikan teks, nunjukin teksnya, untuk merangsang jiwa kritis Anda lah. Oleh karena itu, kitab-kitab yang saya kasih, walaupun Anda punya PDF, tolong dicari hard copy-nya. Jadi Anda harus punya kitab itu fisiknya, jangan hanya baca PDF, karena enggak. Saya masih percaya yang disebut berkah, blessing itu ya, saya masih percaya. Dan kalau hanya baca PDF ya nggak berkah lah. Itu hanya tools untuk kemudahan online, tapi kalau untuk Anda mau baca, enakan ada teksnya. Nggak ketemu Arabnya, cari terjemahannya lah, yang bisa terjemah ya. Barangkali itu teman-teman. Selamat berakhir pekan, dan jangan takut untuk berpikir kritis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. wabarakatuh. Udah live ya, Bu, ya? Oke, barakallah teman-teman pemakalah, Kak Ayun yang sudah mengusahakan, terima kasih banyak ya. Padahal